hamba Allah yang dimuliakan, hati-hati nanti setan tuanti dengan zikir berjamaah. Kalau nanti ada setan bikin buku judulnya pasti zikir berjamaah bid'ah, kadek setan nanya teh. Nanti setan bikin buku, dah setan mah aneh, peringatan maulid nabi bid'ah, setan mah mungkin aya muludan teh sebab belum salawat kadek tah. Yang kedua kita zikir kepada Allah. Yang ketiga kita malam ini ingin bersama-sama menambah pengetahuan, memantapkan hati supaya kita sadar bahwa kita semuanya akan hari mati manggeus di atas semua orang. Insya Allah KBG mati tong ragu-ragu lah, yakin aja. Mungkin prosesnya yang beda, mungkin waktunya yang nggak sama. Secara teori saya bisa mati, tapi secara teori juga Bapak duluan matinya kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasakan kematian. Allah tidak mengatakan kullu nafsin tamut. Allah tidak mengatakan setiap diri akan mati, tidak. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Kalau badan tersentuh api terasa panas itu namanya dha'iqah. Kalau lidah kena garam terasa asin namanya dha'iqah. Kalau mata kena asap terasa perih namanya dha'iqah. Kalau badan ketempel es terasa dingin itu namanya dha'iqah. Rasa artinya apa saudara-saudara? Orang ketika akan berpindah dari hidup kepada tidak hidup akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian itu ada rasanya. Kayak apa rasanya kematian? Ada yang menggambarkan kalau kamu kehausan kemudian diberi minum 7 air lautan, kamu masih haus, lebih dari itu hausnya dicabut nyawa. Kalau kamu pernah membayangkan bagaimana dicincang dengan pedang sakitnya, 7 kali lipat dicincang dengan pedang, lebih itulah sakitnya kematian. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati selama 400 tahun. Ketika dihidupkan ditanya oleh Nabi Isa, "Kang, boleh jelaskan berapa lama sampean tertidur di sini, terkubur di sini?" Wahai Nabi Isa, kalau ingat zaman ini sampai hari ini berapa lama? 400 tahun. Bisa ceritakan kayak apa rasanya dicabut nyawa? Kanjeng Nabi Isa, sampai detik ini pating sereset nakaraos kene. Jangan main-main dengan kematian, sebab di dunia ini tidak ada yang lebih sakit daripada kematian. Betul apa tidak? Tidak usah pakai teori yang sulit. Kalau orang dicubit paling cuma nyengir, dikampleng paling cuma kelenger, tapi dicabut nyawa bakat tingku nyeri-nyerina nepi ka paeh eta. Gila apa mboten? Ikuti cabut nyawa saking larang-larangnya tekan. Tapi jangan khawatir. Nabi pernah memberikan gambaran pada kita semuanya, memberikan harapan pada kita semuanya. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut ditarik dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Enak apa enak? Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Ada 2 cara kematian. Yang pertama bagaikan sutra ditarik dari
Rambut dicabut dari tepung, tidak terasa apa-apa. Yang kedua, bagaikan sutra dicabut dari duri, nyerinya luar biasa. Apa gambarannya? Orang yang akan dientengkan kematiannya adalah mereka karena dua sebab. Yang pertama, enteng dan ringannya langkahnya untuk melakukan ketaatan. Diajak ngaji gampang datangnya, lamun diajak maksiat embung datang anak-anak. Diajak sedekah dia semangat menyumbangkannya, diajak maksiat dia menjauhi tempatnya. Orang seperti ini insya Allah dientengkan, dicabut nyawanya, amin. Yang kedua, yang namanya sakit dan tidak sakit, lihat pohon singkong, kalau baru ditanam dia di tanah dicabut dia enteng, tapi kalau singkongnya sudah panjang akarnya, geus baradag betina hesenya butna ditarik para gatah akarna leres gitu. Artinya apa? Orang yang boleh hartanya kaya, banyak hartanya, boleh dia kaya, tapi hatinya tidak nancap kepada dunia. Dunianya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dunianya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Insya Allah enteng dicabut nyawanya, amin. Tetapi kalau orang yang cinta dunia, kenceng hatinya nancap pada materi, maka dia akan sakit saat dicabutnya. Saya berdoa ibu-ibu yang malam ini datang, mudah-mudahan semuanya dimudahkan kematiannya, amin. Kesenggol sepeda langsung mati, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan kematiannya, amin. Salah satu ciri orang yang akan sakit dicabut nyawanya itu sulit diajak takwanya. Suruh bikin kopi agak jadi-jadi itu susah matinya nanti itu. Dharma bangsa seragamnya hitam-hitam, minumnya aja bening. Saya mah nggak minta, ngasih tahu doang. Hari cerdas mah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasakan kematian. Sakitnya kematian sangat luar biasa, tetapi ia ditangkal dengan kemudahan kita melakukan ibadah, ringannya tangan kita untuk bersedekah pada orang lain. Bukankah Nabi Ibrahim juga orang kaya? Dia orang yang paling kaya di zamannya, tapi Allah mengangkatnya menjadi Khalilullah. Pernah sekali waktu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa ya kau angkat menjadi Khalilullah itu Nabi Ibrahim, bukan kami para malaikat? Allah jawab, Ibrahim kamu tes saja, jangan banyak bicara, kamu uji, gitu aja kok. Akhirnya Nabi Ibrahim datang, didatangi oleh malaikat yang berwujud kakek-kakek. Aki-aki datang ke Nabi Ibrahim, padahal etatnya malah. Makanya hati-hati besok kalau ada pengemis kakek-kakek, jangan-jangan Aki Jumanta, Aki Surja. Tuan Ibrahim, di kampung kami terjadi krisis ekonomi, banyak rakyat yang kelaparan. Kumaha dawuhan kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak tinggal di kampung kerpi bados gaduh naon. Tuan Ibrahim, kula niki mau ninggal panjenengan tasih kagungan ikan apa unta selapangan harus gawa kabeh mana dipilih ulah kanjeng Nabi, ulah bawa kabeh cik sumangkeun. Untanya diangkut, besok kakek datang lagi, Tuan masih banyak yang belum kebagian. Lihat kek di sana di kebun belakang saya masih punya apa, masih ada sapi satu lapangan, bawa semua kek. Datang lagi hari ketiga, Tuan Ibrahim masih banyak orang yang belum kecukupan, mereka banyak sekali orangnya masih kelaparan. Lihat kakek di belakang saya masih punya apa, ada kambing selapangan, angkut semua kambingnya. Kaget. Kemudian sang kakek bertanya, Tuan Ibrahim, unta, sapi dan kambing telah Tuan sumbangkan untuk masyarakat, apa yang akan dimakan oleh Tuan? Loh, oke, jangankan cuma unta, sapi dan kambing, semua itu pemberian Allah. Jika satu saat aku punya anak, pemberian Allah, diminta oleh Allah akan aku berikan. Kira-kira kalau orang sini punya kambing 10,
diminta sumbangan 1 rek mere moal tong teuing aku katinggal tina rarain anu pelit mah buktina we kopi aing mah wae kayak minta hujan juga kurang cai bade hujanan moal ya ini semenang nah anu hujan ya di kulon mah katingal tadi teh hujan tadi teh kurang apa Nabi Sulaiman kaya, dia kaya, seorang saudagar, seorang raja, seorang nabi, dia adalah kolektor kuda, segala kuda ayah, kuda merek Mercy ayah, merek Zebra ayah, merek Kijang ayah, ngan anu panglobana merek Aqua. Asal ada berita Tuan Sulaiman ada kuda yang bagus, beli. Penuh selapangan kuda Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman sedang memandangi kudanya yang indah-indah, yang mahal-mahal, yang perkasa semuanya. Tiba-tiba hampir kehabisan waktu beribadah kepada Allah. Kaget Nabi Sulaiman, hampir sarepna salat asar can dilaksanakeun. Qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Gusti geuning abdi teh resep kana banda dugi ka hilap hampir teh tiasa zikir ka Allah satu acan eta pemandangan kuda teh hilang tina pandangan pribados. Rudduha alayya. Wahai saudara-saudaraku, karyawanku semua, kumpulkan kuda-kuda itu. Wa tafiqu mas'am bisuqi wal a'naq, dipotong semua kudanya, disumbangkan dagingnya kepada fakir miskin. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau besok punya kambing terus salat asar ke sorean dipencit malu mana? Namun bapak boga pamajikan ajak jalan-jalan ke lambatan salat asar dipencit malu majikan anak. Masya Allah. Ya Rasulullah, Ya Rafi'a Syah, Anfatan Yaji, Ya uhailal judi wal, Ya uhailal judi wal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wahai manusia, karena kamu akan merasakan kematian, aku ingatkan kamu, cukupnya upah kerja kamu itu nanti hari kiamat. Kamu berbuat baik sebesar apapun penghargaan orang kepada kamu, tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan Allah hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kamu berbuat baik, jangan terlalu menginginkan penghargaan dari sesama. Sejahat apapun yang kamu lakukan, maka balasan yang diberikan orang pada kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah di hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kamu melakukan kejahatan di dunia, kemudian kamu bisa menyelamatkan diri, jangan sangka di akhirat kamu akan bebas dari tuntutan ilahi. Waspadalah. Makanya saya kaget kadang-kadang ada teman-temanmu balik dari Jakarta, diundang ceramah ke daerah, nanya, ditanya berapa amplopnya, dia minta 50 juta. Masya Allah, saya di sini paling juga 20 juta. Heureuy seriwara ieu mah. Da urang mah tara heureuy serius we ngomongnya. Geuning sok didoakeun sing buka majikan loba lah. Gak apa-apa, istri kudu gembira punya suami laris. Sok gagabah atunya. Hari ibu-ibu gaduh warung hayang laris hayang bangkrut. Gitu boga saraki sugana sing laris doakeun.
Diam, saya bawa istri, diam. Saya sampai sekarang istri tetap satu, nggak tahu besok mah. Aman, terkendali insya Allah ya. Jangan kamu minta penghargaan kepada manusia, karena sebesar-besar penghargaan manusia cuman sedetik di dunia, kade di akhirat bisi eueuh. Heran saya dengan teman-teman, rukun Islam 5, rukun iman 6, etah yang bayaran mahal. Makanya ya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah didoakan orang banyak. Sampai sekarang saya itu tidak pernah mikirin amplop, tidak pernah. Isinya juga nggak pernah saya pikirin, nggak pernah. Yang mikirin amplop sama isinya kan panitia, masa saya. Ayo saya mah dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih kapok aing mah. Lo ndak dong, yang penting silatur. Sudah nikmat ya aku sebagai saudara, asal aku jeung saudara medit-medit teuing lah ayo. Ayo ka batur mereka uing teu. Saya dikasih amplop nggak saya pikirin, pakai weh ke orang mah. Mau amplop dipikirin, alah capek. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dia pemenang. Di dunia ini pemenang itu kalau terpilih dan mengalahkan lawannya. Di dunia ini seorang lurah dianggap pemenang kalau dia dapat suara terbanyak kemudian dilantik menjadi lurah, itu pemenang cek dunia di hadapan Allah. Bukan keheula nepi ka kiamat datang, apakah lurah itu selamat perbuatannya dan masuk neraka, atau justru masuk ke dalam surga, atau sebaliknya masuk neraka. Itu yang menentukan. Masuk surga dia baru pemenang. Lihatlah ketika engkau menjadi seorang lurah, lakukan tugasmu dengan baik sehingga engkau masuk ke dalam surga, kakara karana pemenang. Seorang calon presiden dianggap pemenang kalau dia kemudian terpilih dengan suara terbanyak, dilantik oleh MPR jadi presiden. Cek Allah, itu belum pemenang, itu masih tengah permainan. Kapan jadi pemenang? Kalau rakyatmu puas, rakyatmu bahagia punya kamu pemimpinnya, dan nanti kamu bebas neraka masuk ke dalam surga, itu dia presiden pemenang. Jangan kecil hati yang tidak punya jabatan ya Bu ya. Kira-kira dosa ibu-ibu dengan dosa presiden gedean siapa? Ibu-ibu mah nggak ada orang yang kecewa. Siapa yang kecewa? Saya malam ini ingin canangkan satu program dengan kita semua, mudah-mudahan bisa. Saya ingat sambutan Jenderal Sutanto, Kapolri, ketika saya bersama-sama dengan beliau di Mukernas Majelis Ulama Indonesia. Beliau mengatakan, saudara-saudara, para kiai, para ulama, saya sebagai Kapolri, kaki kanan saya sudah berada di pintu surga, tapi kaki kiri saya sudah berada di tebing neraka. Kalau saya melakukan perbuatan dan tindakan saya dengan baik, kemudian rakyat Indonesia merasa aman, mereka cinta dan suka dengan perbuatan saya karena tanggung jawab saya, maka sebelum para kiai dan ulama masuk surga, saya yang pertama masuk surga. Tapi kalau ternyata negeri ini tidak aman, rakyat kecewa dengan tugas-tugas saya karena saya tidak bertanggung jawab, maka sebelum para preman dan penjahat masuk neraka, saya yang pertama masuk ke dalam neraka. Hebat apa tidak? Malam ini kalimat ini mau saya pindahkan ke Pak Kuwu. Saudara-saudara sekalian, saya Kuwu Losari Lor, Babakan Losari Lor, susah nyebutnya. Desa kok los-losan begitu sih lah. Saya kepala Kuwu Desa Babakan Losari Lor. Kaki kanan saya sudah berada di pintu surga, tinggal selangkah ke dalam surga, tetapi kaki kiri saya sudah berada di tebing api neraka. Jika rakyat saya puas bisa sekolah semuanya,
rakyat saya puas bisa makan semuanya, rakyat saya rajin ibadah semuanya, dan mereka senang dengan kepemimpinan saya, maka sebelum kiai-kiainya masuk ke dalam surga, saya orang yang pertama masuk ke dalam surga. Tetapi kalau rakyat saya kecewa, banyak yang tidak bisa sekolah, banyak yang tidak bahagia lebaran, banyak yang tidak bisa mondok, bahkan mereka tidak bisa makan, maka sebelum preman masuk neraka, saya kubunya yang pertama masuk neraka. Saya mau canangkan malam ini, saudara-saudara, saya ingin kumpulnya para ulama, para agnia, pengusaha dan Pak Kuwu malam ini melahirkan satu konsep bersama. Pastikan di desa kita tidak ada anak yang tidak bisa sekolah. Setuju apa tidak? Kita mulai dengan Pak Yusuf, kita mulai dengan Pak Abu, kita mulai dengan Pak Kuwu, dan kita mulai dengan yang lainnya. Desa Babakan, Losari, Lor, susah banget sih lah, jangan. Ganti aja desa Kelor, itu susah lah. Bila besok ada anak yang akan sekolah dia tidak punya sepatu, bapak laporkan ke Pak RT-nya, sampaikan ke Pak Lurahnya, bicarakan dengan ulamanya, kita urunan. Setuju apa tidak? Kalau besok ada anak kita mau pesantren kehabisan saya tidak bisa berangkat, laporkan ke Pak RT-nya, sampai Pak RW-nya, bicarakan dengan Pak Lurahnya, Pak Kuwu-nya, bicarakan dengan Pak Yusuf, bicarakan dengan kiainya, kita urunan. Setuju? Pak Kuwu setuju dah. Alhamdulillah Kuwu-nya setuju. So, saya minta malam ini Pak Kuwu naik lagi dengan Pak Yusuf dan Pak Ustadz Abu, naik sebentar. Wah, ini beat ya. Saya tidak mau ada pengajian tanpa perubahan. Tolong kamera besok laporin ke wartawan. Masukin koran besok. Ini bertiga saya mau tanya ya, ibu-ibu jangan ragu-ragu, ini orang tua kita semua, ini keluarga kita semuanya, ini di bulan puasa, di malam yang mulia, di acara yang mulia kita canangkan, jangan pernah ada menyaksikan anak yang tidak bisa sekolah. Setuju? Tidak punya buku, tidak punya sepatu, tidak punya baju, laporkan kepada pemerintah terdekat, kemudian sampaikan Pak Kuwu, sampaikan Pak Kiai, sampaikan Pak Yusuf, insya Allah kita akan selesaikan. Setuju? Saya tanya Pak Yusuf dulu, setuju Pak? Setuju. Pak Ustadznya setuju nak? Setuju. Tinggal Pak Kuwu-nya, setuju Pak Kuwu? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menyaksikan apa malam ini kita lakukan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu, dia saudara kita semuanya, dan tidak akan pernah ada yang jatuh miskin karena memberi orang lain. Sekarang giliran saya. Kalau bapak ibu punya anak yang ingin sekolah dan pesantren tidak punya biaya, kirimkan ke pesantren saya. Punya duit bayar, tidak punya duit cari ben. Nggak usah, insya Allah pesantren saya menyediakan gratis, mau berapa ribu orang pun boleh gratis, tidak usah bayar sekolahnya, tidak usah bayar makannya. Kalau memang tidak mampu silahkan kirim ke tempat saya. Lewat mereka bertiga insya Allah kita siap membina mereka semuanya. Tidak akan dijual sebagai anak yatim yang dipajang pinggir-pinggir jalan, itu haram hukumnya. Silahkan kirim anak-anak, mudah-mudahan bisa sampai kuliah di tempat kita di sana, pulang kembali menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Baik, mangga, terima kasih. Orang tua yang sudah wafat punya anak seperti ini pasti tersenyum di kuburnya. Betul apa tidak? Karena apa? Mereka kebahagiaan dari anak yang soleh. Orang tua yang masih hidup punya anak seperti ini bangga, anakku aku masih hidup, dia telah menaburkan kebaikan. Begitu kita meninggal dunia banjir pahala. Kenapa? Orang tua berhasil membina anaknya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian terakhir pesan Allah dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hai anak manusia,
Yang namanya selamat, yang namanya pemenang itu kalau bebas neraka masuk surga. Mengapa? Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dia menarik, dia menawan, dia menggoda, tapi nipu. Saya tanya Bapak, punya istri cantik nipu apa mendingan jelek jujur? Istri cantik nipu apa mendingan jelek jujur? Ibu-ibu mendingan punya suami ganteng tapi nipu apa mendingan pengkor tapi jujur? Cantik dunia menawan tapi nipu, mana buktinya? Umur 70 tahun mah geus teu cantik deui. Betul apa tidak? Kasep ala tipuan geus aki-aki mah teu kasep deui. Betul apa tidak? Dulu di Depok ada orang yang punya kolam ikan, nggak lega, cuma 2 hektar. Pagi diempanin, siang diempanin, malam dirondain, begitu banjir ikannya pawai kabur. Yang punya meriang ikannya pulang apa tidak? Pulang apa tidak? Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Lagu siapa Bu? Lagi serak dibilang Oma, coba. Aduh, ayo. Repeh ah temen gawe aing. Jam 1 sampai jam berapa Bu? Ini di jam 1 ini. Saya besok siang harus di Hotel Mulia lagi Jakarta ya, pengajian. Dunia ini menarik tapi menipu kita semua. Sudah berapa banyak orang yang hancur gara-gara dunia, hilang iman gara-gara dunia, lambat ibadah gara-gara dunia, keur hayang budak mah baheula ngadoa ka Allah, barang dibere budak mah poho jalan-jalan jeung budak. Betul? Keur can boga pamajikan mah maca surat Yusuf terus-terusan puasa ngawirid. Aris boga pamajikan mah boro-boro surat Yusuf sorat henteu. Dunia nipu kita semuanya. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, menghadapi zaman yang seperti sekarang ini yang serba sulit yang kita hadapi dengan sableng sabar. Kita sedang menghadapi banyak ujian, betul apa tidak? Apalagi dari bulan kemarin sampai sekarang sudah banyak ujian negara, ujian semester, ujian masuk perguruan tinggi, ujian terus maksudnya. Sabar. Copodo nelongso jamane. Apal apa enggak? Orang nggak punya kaset. Sabar. Nggak disabarin juga nggak bakal beres. Duit hilang nggak sabar balik nggak? Jadi orang melarat nggak sabar jadi kaya nggak? Anteng mes ayanakeun, itu maunya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua kehidupan dunia, kaya miskin, ganteng jelek, pangkat rendah, itu hanya tipuan belaka. Seharusnya engkau menjadi orang kaya, jadi apa? Menaungi orang yang lemah, membantu yang tidak berpunya. Ketika kau jadi pemimpin, menjaga rakyat yang di bawahmu, itu yang namanya amanah. Ini sekarang ibu-ibu lagi musim bakaran.
Di dalam rumah ini ada benda warna merah, namanya apa? Oh, api. Di tembok itu ada benda warnanya merah, namanya apa? Bata. Dilihat nasabnya, bata itu tanah, bin tanah asli, tapi dia menjadi bata merah karena apa? Mengalami proses pembakaran, diaduk-aduk, dicampur, dibanting, dicetak, dijemur, diam, dibakar mateng, diangkut, namanya ganti jadi bata. Ada harganya, sekarang sudah berdiri. Di atas rumah juga ada benda warnanya merah, namanya apa? Genteng. Dilihat nasabnya, dia juga bin tanah, tanah yang dikencingin, yang diberakin, yang dipacul-pacul, tapi dia berubah menjadi genteng seperti sekarang ini, mengalami proses yang lama, dipacul, direndam, diaduk-aduk, dibanting, dicetak, dibakar, diem nurut soleh dia, akhirnya jadi genteng mahal harganya. Coba kalau dibakar melompat dia, pas dibakar panas, lari, mau jadi ya. Saya tanya ibu-ibu, ibu bahannya apa? Rasul pernah bersabda, ayyuhan nas kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh manusia, kullukum min adam, kamu semua adalah dari Adam, kamu nasabmu adalah Adam. Kenapa disebut dengan Adam? Supaya jangan ada yang sombong dengan pangkat dan keturunannya, supaya jangan ada orang yang belaga dengan nasabnya. Dia buat pangkat sebutan Kanjung, Raden, Andi, Syarif, Habib, Sayyid. Teruskan nasabmu, jangan mentok di satu tempat. Ternyata nenekmu adalah Nabi Adam dan Hawa, sama dengan yang lain. Wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. Jadi kita ini sama dengan bata merah, itu teh bibi urang atau bata merah teh, genteng teh uwa urang. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang yang bukan Arab. KBG saru sadaya ogesa. Jangan pernah ada orang yang merasa badannya lebih jangkung, hidungnya lebih mancung, suaranya lebih melengkung, lebih hebat. Jangan pernah ada yang merasa hina, udah badan pendek, hidung pesek, suara bengek, hina ulah. Sebab itu sama saja menghina Allah yang telah menciptakan kita. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun karena pertama-tama merasa hina. Belanda mah jangkung, hebat, hari kita mah jelek. Dijajah 350 tahun. Tidak ada perbedaan Arab atau bukan Arab. Ini yang bilang ini Rasulullah orang Arab, Sayyidul Arabi wal Ajam. Kalau yang ngomongnya orang sini mah bisa aja lu sirik lu sama orang Arab. Yang ngomong Rasul sendiri orang Arab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang lain, sama semuanya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bulan Ramadan ini kita sedang dibakar, dites oleh Allah. Kalau kamu merasa lebih hebat dari yang lain, sok buktikan. Jika kamu tidak makan dari pagi sampai malam, kamu kuat dan tidak lemes, itu baru kamu baru bilang hebat. Tapi kalau lapar keneh sarwa bae jeung nu sejen ge lapar. Man, bangsa kita selalu saja suka mengagung-agungkan nasab orang lain, bodoh orang teh. Ini kelemahan kita semuanya. Bangsa ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan banyak anugerah, ngan kurang menyadari. Betul apa tidak? Kurang sadar karena nikmat Allah. Naon si kurang nikmat, aya tanggal kalapa ditebang ganti pohon palem, sok tuang ta palem hari. Ai kalapa mah nikmat, semuanya bisa dimakan, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Palem apanya yang bisa dimakan? Buahnya dimakan palem. Kayunya bisa nggak buat tiang rumah? Baheula mah urang teh seueur tangkal tales diganti antorium, sok tuang ta antorium mari beuki mah. Dulu kita punya ikan jair, ikan betok, ikan gurame diganti ikan lohan, sok digoreng lohan. Lohan teh kawinan, eta teh jair jeung betok sanya nama. Man pedah diajar di luar negeri gitu. Aslina mah ti dieu eta teh. Ganti baju teh dari luar negeri, kuliah nage.
Tidak ada kemuliaan siapapun juga illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bulan Ramadan sekarang sedang membakar kita semuanya supaya kita mateng. Kalau sudah mateng nanti tinggal pilih mau jadi genteng apa, mau jadi tembok apa, mau jadi bata merah. Tapi jadi apapun kita, yang penting saat engkau jadi bata merah, siap menyangga memikul beban penderitaan orang lain. Dan ketika kau jadi genteng, jadi pemimpin yang terkenal, kau mau ngelindungi orang-orang yang lemah, jangan bocor. Indah kalau kayak gitu. Tidak ada yang istimewa dalam hidup ini kecuali orang yang berjalan dengan fungsinya. Kita yang jadi rakyat sing babari diaturna tong laba tingkah hayang. Yo mah kuuna hiji ka hayang mah 1000. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan yang terakhir, malam ini kita kumpul di tempat ini ingin bareng-bareng mendoakan orang tua kita semuanya, khususnya almarhum Bapak Dharma Yusuf yang telah meninggalkan kita semuanya, yang merintis majelis seperti ini. Mudah-mudahan semua dharma bakti beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan perjuangan dan pengabdian ini, kita jangan tinggalkan, terus kita hidupkan yang istiqomah. Dah hese istiqomah teh hese. Aya istiqomah 2 bari, istri 3 dikontrakin rumah teh 2 bari eta mah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada dan hati kita semuanya untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga Pak Yusuf semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya soleh dan solehah, rizkinya berkah dan berlimpah, serta usianya diberikan ketabahan dan kebanyakan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua pada akhirnya harus diambil oleh Allah, mudah-mudahan dalam husnul la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Ojo sira banget nggonmu bunga ana donya, malaikat jurupati nglirang-lirik maring sira, oleh nglirik malaikat arep jabut nyawanira, gonin jabut angenteni dawuhe Allah kang maha mulya. Mangga la ilaha illallah. Tumbiladi aduh ditonjokan bekilila teu aya apalah nu kitu mah heran. Ayo pujian teu katalar nu kitu katalar aneh kuring mah ieu. Sok atuh ari teu uninga kana nu Arab-Arab gitu mah urang kana Sunda we nya punya. Euy serangan yo. Sabilulungan pasilih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan ieu teh bahasa naon tuh bisa nanti ya.
Ih eta bahasa Sunda ge sae bu lebet nama sabilulungan artosna naon sabilillah silih tulungan. Tuh da poho urang manya orang Arab gaduh bayati urang aya lagu kinantinya he barudak kudu mikir teu apal riwayat teh Jawa orang ngerti Sunda orang nyambung kepriben kamu pada ya apalagi lagu sing olah linglung buku udah duduk di panggung di mana Aisyah teh di panggung masih nanya keneh wae padahal orang tua kita bikin lagu tuh nggak sembarangan bu sok tingali bubuy bulan panon poe unggal bulan abdi teang unggal poe. Ini lagu jangan main-main pakunya. Iya lagu teh ramalan aki urang kapukur para wargi sadayana kumaha sepuh urang anaking incu abah sadayana kin dijaganing pageto lamun anjeun geus dewasa beurna abah geus teu aya anjeun bakal panggih kana kehancuran umat di mana geus muncul hiji bubuy bulan bakal aya partai bubuy bulan terus aya teu acan singkat teh ku urang partai bubuy tos aya bubuy bulan teh buleud dengan dibubuykeun kaciri jiga ari teh saeutik partai bubuy nu kadua sangrai bentang ari sangrai teh sangraina tina naon tina taneuh gambar bumi gigirna loba bentang partai kebanyakan bintang aya teu anu katilu panon poe tos aya partaina tos aya hancur umat lamun geus muncul ieu incu leungit tuduluran anjeun kepada umat Islam matak pesan abah naon unggal bulan abdi teangkeun beda akidahna keun beda saeutik-eutik mah keun beda partai jeung organisasina wayahna sabulan sekali mah anjeun silaturahim jeung dulur anjeun unggal poe oge hade maksudna naon jeung teuing beda organisasina lamun bisa mah unggal poe jamaah teh hiji masjidna tong yeun masjid anyar rek puasa teh bareng we jeung pamarentah tong puasa sorangan sia teh tos kajadian ayeuna renungkan tah lagu kolot urang baheula kolot urang mah sabilulungan sifat silih rojong ayeuna mah teu aya sabilulungan sifat silih rejeng ayeuna indah kolot urang baheula nya ngarang lagunya si horeng teh aya eusina aya beutina urang mah teu ngarti garanti ku lagu barat prak urang rebut deui kajayaan bangsa Indonesia aya keneh urang Sunda teh aya keneh ning teu apa lagu-laguna acan kumaha huruf pamepet mereka kumaha atuh nyeratna urang meureun si anak wong Jawa kene ki anak wong Jawa ge kok orang ngerti lagune kuku priben kok hamba-hamba Allah yang dimuliakan sekali lagi mudah-mudahan kumpul kita malam ini jadi ibadah sok besok minggu depan kita ketemu lagi di Atakwa bareng-bareng sing gagah buru-buru udah bikin baju mas seminggu mah beres nah tenang we dekat kita ketemu di sana bareng-bareng insyaallah nah jayalah dharma bangsa kurang lebihnya mohon maaf hasbunallahu wa ni'mal wakil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'ina syai'un lillahi lahumul fatihah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.